udara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. 98,3 FM RRI IKN. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI IKN yang mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, seperti yang sudah saya janjikan, kami akan mengupdate informasi untuk Anda dalam program Dialog IKN pagi ini. Dan pagi ini kami akan membahas tema cuaca terik dan suhu panas di Ibu Kota Nusantara. Saya akan berbincang membahas tema ini dengan narasumber yang sudah terhubung melalui telepon bersama dengan Ibu Dian Nofrida. Ini merupakan Ketua Pokja Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepingan, Balikpapan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bedi. Selamat pagi, salam Nusantara. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah baik, salam Nusantara juga. Baik, Bu Dian, ini kalau kondisi cuaca ya di IKN ini beberapa hari ini memang terik dan panas. Ini kalau di Balikpapan seperti apa? Sebenarnya kalau dari pola anginnya gitu ya, hampir sama sih Mas, seluruh wilayah Kalimantan Timur gitu. Jadi memang cuacanya cukup panas, termasuk di sekitar IKN mungkin ya. Dan memang kalau dilihat beberapa hari ke belakang itu untuk suhu udara, jadi yang mungkin yang paling dekat dengan IKN itu adalah pengukurannya di Balikpapan, di Stasiun Meteorologi Balikpapan itu suhu maksimumnya berkisar antara 32 sampai 33 derajat Celcius gitu. Memang cukup panas gitu ya, dibanding mungkin kalau misalnya normalnya pada saat ada hujan gitu itu mungkin sekitar 30-31 gitu. Tapi kalau memang panas beberapa hari ke belakang itu memang bisa mencapai 33 derajat Celcius. Dan sebagai informasi, di wilayah Kalimantan Timur kan ada 3 stasiun meteorologi. Jadi ada di Balikpapan, kemudian Samarinda, dan di Brau. Nah, dari 3 stasiun ini memang suhu maksimum yang tadi saya lihat itu paling panas itu di Brau. Berapa? Jadi bisa mencapai 36 derajat Celcius. Wow. Gitu. Kalau untuk wilayah Samarinda tadi saya cek itu masih sekitaran 33-34. Seperti itu Mas. Ini kondisi cuaca yang sudah terjadi beberapa hari ini atau dari bulan-bulan kemarin sebenarnya juga sudah terjadi kondisi seperti ini di Brau, Samarinda dan juga di IKN di Balikpapan? Ya, ini sekitar dasarian 2 sampai dasarian 3 Oktober ini ya memang agak panas di Balikpapan ini akibat tidak ada curah hujannya juga berkurang gitu ya. Jadi pertumbuhan awan-awan konvektifnya juga berkurang sehingga tidak ada tutupan awan di sekitar wilayah Kalimantan Timur gitu Mas. Jadi ya memang sinar matahari langsung gitu menyapa kita semua seperti itu. Apa penyebabnya Bu Dian? Ya, jadi saat ini kita terkena imbas dampak tidak langsung dari adanya siklon tropis di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Jadi ada dua siklon tropis akhir-akhir ini tuh. Yang pertama itu ada siklon tropis Trami di Laut Cina Selatan dan siklon tropis Kongray di Pasifik Timur. Jadi siklon tropis ini membawa dampak tidak langsung karena pola anginnya berubah. Biasanya itu ada polanya di atas Kalimantan Timur itu seperti shear line atau belokan angin, kemudian ada daerah pertemuan angin. Namun karena siklon tropis ini sifatnya kuat, jadi menarik anginnya, polanya berubah jadi lurus gitu Mas. Jadi kalau misalnya pola angin lurus itu biasanya kecepatan anginnya tinggi. Nah, kalau kecepatan angin tinggi ini menghambat pertumbuhan awan-awan konvektif penghasil hujan. Jadi artinya kita tetap ada penguapan, ada penyinaran matahari. Penyinaran matahari kan panas ya. Artinya sebenarnya kalau panas itu penguapan akan tinggi, kemudian akan terjadi pembentukan awan, kemudian turun hujan. Nah, itu proses yang normal gitu kan. Tetapi karena kecepatan anginnya kencang, jadi proses penguapan tetap ada, tetapi tidak sampai tumbuh
awan-awan konvektif ini. Jadi belum sempat tumbuh dia sudah terbawa oleh angin kembali. Jadi istilahnya buyar lagi itu awannya Iya. gitu, nggak sempat terbentuk seperti itu. Baik, ini musiman atau musim tahunan atau seperti apa Bu Dian kondisi seperti ini? Kalau siklon tropis ini lifetime-nya itu mungkin sekitar harian aja, Mas. Oke. Apa sih namanya? Dia mungkin bisa sampai 7 sampai 10 hari gitu. Nanti dia akan normal kembali. Kemudian kalau ada gangguan lagi dia akan apa sih namanya? Muncul lagi siklon tropisnya itu, dan dampak tidak langsungnya tidak hanya panas seperti sekarang sih, bisa juga justru penambahan curah hujan. Jadi seringnya cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas bisa sampai lebat, kemudian disertai petir dan angin kencang, itu juga bagian salah satu dampak tidak langsung adanya siklon tropis gitu. Ini kalau kita berbicara tentang siklon tropis ya. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai musim, harusnya ini sudah masuk musim hujan gitu. Tapi karena ada gangguan siklon tropis ini, jadi membuat memang apa sih namanya, curah hujan di wilayah Kaltim ini berkurang gitu. Seperti itu. Sebenarnya udah masuk musim penghujan ya untuk wilayah Betul. Balikpapan ya. Iya. Baik, ini kondisi seperti ini kalau dari BMKG memperkirakan sampai kapan? Ya karena kita melihat lifetime dari siklon tropis ini ya, misalnya bisa sampai 7 sampai 10 hari, sedangkan ini sudah berlangsung beberapa hari kemarin gitu. Mungkin kemungkinan ini kan sudah mulai ada hujan nih di Balikpapan, juga sudah kondisinya sudah mulai berawan. Kemudian kemarin-kemarin juga saya lihat ini ada hujan di daerah Kutim, Berau itu sudah mulai hujan gitu. Nah, kemudian di Pasir juga sudah mulai hujan gitu. Jadi ya mungkin sekitar 2 atau 3 hari ini sudah mulai hujan, insya Allah, seperti itu. Oke, karena ya kita ya yang merasakan kemarin ini kalau tidak salah hari Selasa ya, benar-benar panasnya beda banget ini di IKN ya. Ya betul. Baik, kemudian ini apa mungkin ada juga keluhan dari masyarakat Balikpapan kayak yang kita dengar ya terkait dengan kondisi cuaca seperti ini. Apa yang bisa yang berdampak ke masyarakat dengan kondisi yang cuaca terik dan juga suhu panas ini, Bu Dian? Iya. Kalau misalnya lihat dari masyarakat, mungkin ya dari reels atau dari medsos gitu ya, paling mereka yang kami lihat sih mungkin ya memang terlalu panas gitu ya, kayak tidak sewajarnya gitu. Dan ya sampai menyebabkan ketidaknyamanan lah gitu dalam aktivitas sehari-hari seperti itu. Namun ini ya kami berusaha terus memberikan informasi, kemudian termasuk perakiraan cuaca gitu. Jadi ya termasuk kami nih personil di BMKG juga berharap juga gitu hujan segera turun gitu, karena memang sudah tidak nyaman lah untuk masyarakat beraktivitas seperti itu. Baik. Gitu. Ini juga mungkin himbauan juga ya kepada masyarakat untuk yang tidak banyak beraktivitas di luar, yang memang benar-benar tidak diperlukan seperti itu ya. Ya, betul. Baik. Nah, ini kalau dari BMKG sendiri, selain dari himbauan tadi disampaikan, apa lagi yang ingin disampaikan ke para pendengar atau juga masyarakat di Balikpapan? Silakan, Bu Dian. Ya, jadi memang kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca, dan biasanya siklusnya seperti ini, ketika sudah ada beberapa hari panas gitu, nanti itu akan timbul hujan. Hujan itu bisa dengan intensitas sedang sampai lebat, kemudian disertai petir dan angin kencang, dan itu yang perlu juga diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan mungkin ya. Jadi untuk antisipasi ke depan ketika cuaca ekstrim terjadi ini, karena berpotensi menimbulkan bencana seperti kita tahu bencana di Kaltim, Balikpapan, Sepaku itu mungkin seperti banjir dan tanah longsor itu masih berpotensi terjadi ketika cuaca ekstrim mungkin melanda di wilayahnya gitu. Dan kami sebagai instansi yang bertugas untuk memberikan informasi tetap memantau dan mengeluarkan peringatan dini, Mas. Jadi kalau kami kan memantau 24 jam 7 hari gitu. Jadi ketika ada potensi cuaca ekstrim di sekitar wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Balikpapan dan di KN, itu kami informasikan. Jadi dengan harapan semua
lapisan masyarakat gitu bisa mempersiapkan diri gitu. Apakah ini berpotensi menimbulkan bencana atau tidak gitu. Karena kami sudah sampaikan juga di situ apa sih namanya, potensi bencana yang bisa terjadi gitu, seperti mungkin terjadi genangan air atau jalan licin gitu, seperti itu. Baik, Ibu Dian, ini kalau bicara soal modifikasi cuaca ya, kemarin juga pernah dilakukan oleh pihak otorita IKN. Ini tanggapannya dari BMKG seperti apa? Apakah bisa mengganggu ritme dari perkiraan dari meteorologi atau seperti apa, Bu? Kalau modifikasi cuaca itu kan apa sih namanya, tujuannya itu ada dua ya Mas ya kemarin tuh, apakah menambah curah hujan atau mengurangi curah hujan gitu. Apa sih namanya, asosiasinya dengan tentu saja dengan bencana gitu seperti karhutla gitu. Kalau karhutla tentu kita fokusnya adalah menambah hujan gitu ya. Nah kalau misalnya apa seperti bencana banjir itu tentu saja kita fokusnya mengurangi hujan. Mengurangi hujan. Ya, apakah akan mempengaruhi perakiraan gitu karena sebenarnya sih tidak juga ya Mas ya karena dalam prosesnya menjalankan operasi modifikasi cuaca ini kami juga melihat aspek-aspek yang mendukung gitu. Misalnya kalau untuk menambahkan curah hujan kami melihat dulu hujan awan pertumbuhan awannya gimana gitu. Nah, berarti di situ kami yang semai gitu. Nah, ketika mau mengurangi curah hujan, kita lihat juga apa sih namanya awannya di mana dan itu kita berusaha supaya awan itu tidak sampai ke lokasi target gitu. Jadi kita langsung semai di situ gitu. Artinya dari pihak lain yang akan melakukan modifikasi tetap komunikasinya ke BMKG ya, Bu Dian? Betul. Sejauh ini ada yang ini Mengenai menjadwalkan untuk modifikasi cuaca, Bu? Ya, kalau sejauh ini karena kami UPT pelaksana ya Mas ya, jadi kami untuk apa sih namanya decision-nya itu ketok palunya tuh bukan di kami gitu, jadi kami tidak paham juga gitu, karena kami hanya melaksanakan instruksi dari BMKG pusat gitu. Kalau untuk pihak-pihak yang untuk melaksanakan ingin melaksanakan OMC atau apa itu langsung berkoordinasi dengan di BMKG pusat seperti itu. Baik, karena terkait dengan pembangunan di IKN ya Bu ya. Kemarin juga dalam kondisi cuaca yang hujan, yang ritme hujan yang sering terjadi ini diakibatkan bisa mengganggu dari pembangunan di IKN. Tapi ketika saat ini hujan terik ini ya, banyak juga yang mengeluh. Ya dikemungkinkan nanti ada modifikasi ya. Tadi saya perjelas apakah memang ada kendala atau juga berpengaruh terkait dengan perakiraan cuaca seperti itu. Baik, Bu Dian, kita di penghujung perbincangan, apalagi yang ingin disampaikan ke pendengar RRI IKN pagi hari ini, silakan Bu Dian. Ya, jadi saya ingin menginfokan bahwa memang sebenarnya sih di wilayah Kalimantan Timur ini tipikalnya adalah hujan sepanjang tahun gitu ya. Kalaupun ada musim kemarau tuh memang musim kemaraunya tidak panjang seperti mungkin di Pulau Jawa gitu ya, tidak sepanjang itu kok. Dari bulan berapa ke bulan berapa kalau musim kemarau di Kemarau tuh biasanya hanya sekitar bulan Agustus September itu 2 bulan itu sih. Agustus September kecuali memang ada gangguan seperti misalnya lanina kuat gitu. Nah itu udah fix kita nggak ada musim kemarau gitu. Jadi yang biasanya Agustus September kering itu bisa curah hujannya bisa mencapai ratusan gitu ya. Tapi kalau bulan-bulan ini kan sudah masuk musim hujan gitu ya. Jadi mungkin masyarakat harap waspada gitu terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba juga yang mungkin berpotensi terjadi cuaca ekstrim gitu ya, perubahan cuaca yang tiba-tiba karena memang kita posisinya di sekitaran wilayah ekuator, kemudian dekat dengan perairan gitu ya. Jadi kan interaksi antara radiasi matahari dan lautan itu yang bisa menimbulkan cuaca-cuaca ekstrim gitu karena dia meningkatkan pertumbuhan awan-awan konvektif yang bisa menghasilkan hujan. Jadi kepada masyarakat agar tetap memantau informasi mengenai cuaca melalui kanal-kanal BMKG resmi seperti web dan aplikasi info BMKG dan mungkin juga
bisa melalui media sosial BMKG Kaltim begitu. Baik, dan tentunya selalu menjaga kesehatan ya Bu ya di tengah cuaca Iya, ekstrim betul. ya. Itu yang penting ya. Karena dehidrasi seperti itu ya. Baik, Ibu Dian Nofrida, terima kasih atas waktunya ya Bu, sudah berbincang di Dialog IKN pagi ini, memberikan Ya. pengetahuan dan juga penjelasan ini kepada pendengar. Sekali lagi terima kasih Bu Dian Nofrida, sukses selalu. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dengan tema cuaca terik dan suhu panas di Ibu Kota Nusantara dengan narasumber Ibu Dian Nofrida, Ketua Pokja Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepingan, Balikpapan. Terima kasih atas kebersamaannya sudah mendengarkan siaran kami di 98,3 FM RRI IKN, atau juga menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI IKN dan juga di aplikasi kami RRI Digital. Saya Bidi Prabu bersama dengan operator teknik ada Junido, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Gelombang semesta, kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.